Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-An'am ayat yang ke-20 menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini lebih berkenaan kepada keimanan, khususnya keimanan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Al-An'am ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengenal, abna'ahum, anak-anak mereka. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fahum, maka bermula mereka, la yu'minuna, adalah orang-orang yang tidak beriman. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-20. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ayat ini merupakan salah satu berita tentang kesaksian Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani melalui wahyu-wahyunya yang tercantum dalam kitab suci mereka, yakni Taurat dan Injil. Demikian ayat ini berhubungan dengan ayat yang lalu. Jadi kemarin itu pada ayat yang sebelumnya, ayat sebelumnya turun, yakni ayat yang ke-19, tatkala orang-orang musyrik itu meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, siapakah yang menjadi saksi tentang kenabian engkau, wahai Muhammad? Orang musyrik Mekah itu kemudian bertanya kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mengapa mereka bertanya kepada ahlul kitab? Karena Yahudi dan Nasrani dianggap orang yang mengerti tentang agama, dan kepada mereka lah diturunkan kitab. Sedangkan orang-orang musyrik tidak diturunkan kepada mereka kitab. Atas dasar itulah maka mereka bertanya kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kitab mengatakan, kami tidak mengenal dia. Kami tidak mengenal Muhammad. Tidak mengenal tentang kenabian Muhammad. Nah, oleh karena itu maka turunlah ayat 19. Apa ayat 19?
yaitu kul ayu syai'in akbaru syahadatan kulillahu. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, siapakah yang paling kuat, siapakah yang paling besar kesaksiannya? Kulillahu, katakanlah olehmu wahai Muhammad, adalah Allah yang menjadi saksi atas kenabianmu. Jadi Allah itu merupakan persaksian yang paling kuat ketimbang persaksian umat manusia. Ketimbang persaksian ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Katakan semua orang umat manusia di dunia ini tidak percaya kepada kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Allah menjadi saksi tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, maka cukup kesaksian Allah semata yang lebih kuat ketimbang kesaksian para umat manusia. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ia juga merupakan bantahan. Jadi ayat ini merupakan bantahan kepada ahlul kitab yang ketika ditanya oleh kaum musyrikin Mekah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa mereka tidak mengenal beliau seperti yang tadi kita kemukakan. Sungguh apa yang mereka ucapkan itu kebohongan yang besar, yang mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Muhammad adalah satu kebohongan yang besar. Kenapa dikatakan kebohongan yang besar? Karena sesungguhnya hakikatnya nama Kanjeng Nabi Muhammad beserta sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad tertuang di dalam kitab-kitab suci mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita coba perhatikan melalui kitab tafsir Jalalain dikemukakan alladzina atainahumul kitaba utawi wong akeh. Nah, kalau udah utawi, kalau dalam ngajinya bahasa Jawa itu biasanya menjadi mubtada. Kalau kita bilang nih bermula, kalau di ngaji anak Betawi umumnya bermula orang-orang. Kalau udah bermula umumnya dia jadi mubtada. Alladzina atainahumul kitaba, bermula orang-orang yang kami telah memberikan kepada mereka akan Alkitab. Ya'rifunahu adalah mereka mengetahuinya. Ya'rifuna Muhammadan adalah mereka mengetahui Muhammad bidatihi dan dengan sifat-sifatnya Muhammad fi kitabihim. Jadi mereka itu mengetahui hakikatnya tentang keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya beliau tertuang di dalam kitab suci mereka. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal akan anak-anak mereka. Kita nih, anak-anak kita nih main, ada teman-temannya 100, katakan 200, pasti kita akan mengenal anak kita sendiri. Nggak mungkin anak orang lain kita ambil atau kita akui sebagai anak. Jangankan yang demikian, anak kita kembar 3, kita bapaknya pasti tahu yang mana namanya si A, yang mana namanya si B, yang mana namanya si C. Artinya kita sangat mengenal tentang anak-anak kita sendiri. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang diberikan oleh Allah Alkitab pasti mengenal keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan penggalan ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Perhatikan penggalan ayat itu. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yakni pengenalan yang sampai pada tingkat yang hampir tidak disertai keraguan. Ada di antara mereka yang jujur mengakui hakikat itu, mengenal Muhammad laksana mengenal anak mereka sendiri. Ada di antara mereka yang jujur mengakui hakikat itu seperti Abdullah bin Salam dan Mukhairik. Abdullah bin Salam ini jujur dan orang yang benar, seorang pemuka agama Yahudi, karena dia mengenal Kanjeng Nabi Muhammad melalui kitab sucinya dia. Akhirnya dia beriman, masuk Islam, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jujur, diakui, oh ternyata ini adalah seorang nabi yang sudah digambarkan di dalam kitab suci mereka. Abdullah bin Salam dan Mukhairik akhirnya beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti para kristolog yang tadinya non muslim. Untuk perempuannya kita mungkin mengenal Irena Handono, seorang biarawati. Dia perdalam kitab sucinya mereka. Akhirnya Irena Handono beriman, jujur dia. Seperti Yahya Waloni, seorang pendeta. Karena dia jujur, maka dia akhirnya beriman dan masuk Islam. Seperti itulah Abdullah bin Salam dan Mukhairik. Ada juga yang menutupi kebenaran sehingga mengingkarinya. Mengingkari, dia tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa Muhammad itu dan sifat-sifatnya tertuang di dalam kitab suci mereka, tapi dia kagak jujur. Dia kagak jujur, akhirnya dia menutup-nutupi keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Dia tidak beriman. Udah gitu dia ngajak-ngajak orang lain juga untuk tidak beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Perhatikan kata-kata domir hu di dalam ya'rifunahu. Ini domir mufrad ghaib. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Perhatikan kata-kata domir hu. Kata ganti nama hu pada firman-Nya ya'rifunahu oleh banyak ulama dipahami dalam arti mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hu-nya itu adalah kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh tafsir Jalalain. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jika demikian hu kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jika demikian ayat ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 146 yang mengemukakan hal yang sama. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Namun perlu dicatat bahwa jika
ditinjau dari segi kenyataan, pemahaman banyak ulama itu adalah benar. Ya, bahwasanya hunya itu kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sementara pakar menolak penafsiran itu dari segi kontekstual. Dari segi tekstual ada para pakar yang menolak hunya itu bukan kembali kepada Kanjeng Nabi, dengan alasan bahwa biasanya pengganti nama menunjuk kepada nama yang telah disebut sebelumnya. Sedangkan pada ayat ini dan ayat sebelumnya kata yang menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah disebut. Jadi memang tidak ada dari Al-An'am ayat yang pertama sampai dengan Al-An'am ayat 20 tidak disebut dan tidak disinggung nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada pakar tafsir secara tekstual hunya itu tidak kembali kepada Muhammad. Penganut pendapat ini memilih Al-Quran. Jadi hunya itu kembali kepada Al-Quran. Ya'rifunahu, mereka mengetahui Al-Quran. Hunya kembali kepada Al-Quran sebagai kata yang ditunjuk oleh penggantinya nama itu. Yakni mereka mengenal Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin merupakan karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau karya manusia. Jadi mereka memang menuduh bahwa Al-Qur'an itu adalah ciptaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ya. Ditantang oleh Allah. Siapa saja yang menyatakan bahwa Quran itu adalah buatan Muhammad, maka ayat ini yang tadi kita sebutkan merupakan tantangan Allah kepada mereka. Fa in kuntum fi raibim, maka jika kalian ragu-ragu bima anzalna ala abdina, dengan apa-apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, dengan Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kalian sangka bahwa Quran itu adalah buatan Muhammad, ditantang oleh Allah, fatu bisuratin, maka datangkanlah oleh kalian satu surah saja. Enggak perlu satu Quran, satu surah saja. Yang paling pendek bikin, ditantang sampai ginari, disuruh bikin. Fa'tu bisaratin mim mislih, dia kagak mampu, engkau tidak mampu, fad'u syuhada'akum, maka undang, maka panggillah penolong-penolong kalian. Dari siapa aja, baik dari jin, manusia, setan, iblis, undang, bermuktamar, yuk bareng-bareng bikin Quran. Silakan, kata Allah. Wad'u syuhada'akum, maka undanglah oleh kalian penolong-penolong kalian untuk bikin Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, menyatakan bahwasanya Quran itu adalah bikinan Muhammad. Sampai ginari tantangan itu masih berjalan, masih berlangsung. Mana yang bisa bikin Al-Quran? Jangankan satu Al-Quran, satu surah saja tidak ada yang bisa membuat laksana Al-Quran. Inilah hebatnya, mujizat Nabi yang lain boleh hilang, tongkat Nabi Musa hilang, begitu kan?
Nabi-nabi yang lain mujizatnya hilang, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sampai ginari bisa kita lihat dan bisa kita nikmati, kita kaji, yakni Al-Quran. Menandakan bahwa sengaja Al-Quran ini dipelihara oleh Allah untuk dipertontonkan kepada umat manusia, mukjizat yang terakhir. Alhamdulillah, dari sejak Kanjeng Nabi Muhammad sampai ginari, jangankan satu ayat, jangankan satu huruf, ya, jangankan satu ayat, satu kalimat, satu huruf pun saja Al-Quran tidak pernah berubah. Kalau ada yang merubah-rubahnya pasti ketahuan, ya. Nggak tanggung-tanggung 6.666 ayat, jutaan orang hafal Quran. Kira-kira Taurat dan Injil ada yang hafal kagak? Ya, ditantang oleh LS Moko Ginta, nggak ada yang hafal. Tapi Quran jutaan orang hafal, dari mulai anak-anak sampai orang tua, banyak yang hafal tentang Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, mereka juga mengenal kebenaran kandungannya. Mengenal kandungan Al-Quran mereka kenal. Bahkan mengenal kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kitab suci mereka mengenal atau menyebut hal-hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina khasiru anfusahum minhum. Bermula orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, minhum, di antara mereka. Kata-kata minhum yang tertuang di dalam tafsir Jalalain itu memberikan isyarat bahwa ada juga orang yang jujur, ada juga orang yang benar. Akhirnya mereka beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran. Dan orang tersebut bukanlah termasuk golongan orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Alladzina khasiru anfusahum, bermula orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Pahum, maka bermula mereka, yakni orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. La yu'minuna, adalah orang-orang yang tidak beriman dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak enggak tuh ahlul kitab yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Banyak. Minhum di situ mengindikasikan fa'aksarohum, maka sebagian besar daripada mereka, maka kebanyakan dari mereka la yu'minuna bihi, tidaklah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kan? Banyak. Orang Nasrani enggak beriman, banyak. Enggak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, banyak. Orang Yahudi enggak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, banyak. Fahum, mereka itu adalah khasiru anfusahum, adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa disebut merugikan diri mereka sendiri? Jelas-jelas ada kok kebenaran di hadapannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa enggak beriman? Sesungguhnya ketika mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, api neraka udah nungguin. Kan gitu. Ketika mereka tidak beriman terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, mereka tidak beriman kepada Al-Quran, hakikatnya neraka jahanam sudah nungguin mereka di akhirat. Itulah disebut oleh Allah, mereka itulah adalah orang-orang yang merugi. Mestinya diambil, ya saya beriman kepada Muhammad, selamat dia dari neraka jahanam. Tapi karena mereka la yu'minuna bihi, mereka tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, karena nanti di akhirat Allah akan siksa dan masuk ke dalam nerakanya jahanam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita.
Makanya dari awal tadi ini adalah kajian tentang keimanan. Alhamdulillah, meskipun kita lahir sebagai seorang muslim, hendaklah kita tetap memelihara keimanan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan keimanan kita terhadap Al-Quran. Insya Allah keimanan itu kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka masuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, masuk ke dalam surganya Allah, dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.